Kisah Esau, sebuah peringatan. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencari dengan mencucurkan air mata. Ibrani 12 ayat 16 dan 17. Esau bukan satu-satunya orang yang bodoh dan tidak beriman. Banyak orang di dunia ini telah melakukan hal yang sama, bahkan sambil mengkritik Esau atas kebodohannya. Tuhan memanggil kita semua untuk menerima bagian dalam warisan mulia yang Dia janjikan kepada Abraham. Melalui kebangkitan Yesus Kristus, kita dilahirkan kembali kepada pengharapan yang hidup, untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu, yang disimpan di surga bagi kamu, yang dipelihara dalam kekuatan Allah oleh iman untuk keselamatan yang akan dinyatakan pada akhir zaman. Warisan kebenaran ini hanya bisa kita terima melalui ketaatan iman, ketaatan kepada hukum Allah, ketaatan kepada 10 perintah Allah. Tetapi ketika orang tahu bahwa menaati hukum Allah berarti memelihara hari ketujuh, hari Sabat seperti yang dilakukan Abraham, Ishak dan Yakub dan seluruh Israel, banyak yang langsung menolak. Mereka berkata, "Saya tahu itu benar, tetapi kalau saya melakukannya, saya bisa kehilangan pekerjaan. Saya tidak akan bisa menghidupi keluarga saya." Inilah cara pikir Esau. Ia merasa akan mati kelaparan, sehingga ia rela menjual hak kesulungannya demi makanan. Bedanya, orang saat ini bahkan tidak sampai dalam keadaan terdesak. Mereka sudah lebih dulu menyerahkan warisan itu demi alasan mencari nafkah atau memenuhi kebutuhan hidup, meskipun bahaya yang mereka bayangkan belum tentu ada. Kita harus ingat, tidak ada orang yang mati kelaparan karena setia kepada Tuhan. Jika Dia mampu memelihara kita saat kita hidup melawan hukum-Nya, tentu Dia sanggup memelihara kita saat kita taat kepadanya. Yesus berkata bahwa kekhawatiran berlebihan tentang masa depan adalah ciri penyembah berhala. Dia memberi jaminan yang pasti. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Pemazmur menegaskan, "Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti." Mazmur 37 ayat 25. Bahkan jika kita harus kehilangan nyawa karena setia kepada kebenaran Allah, kita akan berada dalam persekutuan yang mulia dengan para pahlawan iman. Karena itu, jangan sampai kita meremehkan janji Tuhan dan menukar warisan kekal hanya demi kebutuhan sementara. Jangan sampai kita menyesal ketika sudah terlambat saat kesempatan bertobat telah hilang. Dikutip dari buku Perjanjian Kekal, chapter 10 oleh E.J. Wagoner.